Itban bin Malik radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat Ahlul Badar, dan ia ditugaskan Nabi SAW untuk menjadi imam dalam sholat jamaah di masjid kaumnya, Bani Salim. Untuk sampai ke masjid atau musola kaumnya itu, Itban harus melalui suatu lembah. Jika turun hujan, ia mengalami kesulitan untuk melewati lembah tersebut. Tetapi, tetap saja ia melakukannya untuk sampai ke masjid dan melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Ketika usianya makin tua dan penglihatannya mulai berkurang, ia benar-benar merasa kesulitan untuk mendatangi masjid Bani Salim, terutama kalau sedang hujan, karena biasanya terjadi banjir atau banyaknya genangan air pada lembah yang harus dilaluinya. Karena itu, ia bermaksud meminta keringanan kepada Nabi SAW atas tugas yang beliau berikan kepadanya. Apalagi di masjid Bani Salim tersebut telah ada beberapa orang lainnya yang bisa menggantikan tugasnya mengimami sholat jamaah. Itban bin Malik datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan maksudnya tersebut. Rasulullah SAW memahami kesulitan Itban dan memenuhi permintaannya. Kemudian Itban berkata lagi, "Wahai Rasulullah, saya mohon Tuan datang ke rumah saya. Saya ingin menjadikan sebagian rumah saya untuk musola." Sekali lagi, Nabi SAW memenuhi permintaan Itban dan berjanji untuk mendatangi rumahnya esok harinya. Keesokan harinya, ketika hari tidak begitu panas lagi, Nabi SAW bersama Abu Bakar datang ke rumah Itban. Setelah dipersilahkan masuk, beliau tidak langsung duduk tetapi justru bersabda, "Di mana tempat yang engkau harapkan, aku akan sholat." Itban mengantar Nabi SAW pada tempat disiapkan untuk musola. Beliau berdiri dan bertakbir. Ia dan Abu Bakar berdiri di belakang beliau ikut sholat juga. Beliau sholat sunnah 2 rakaat. Usai sholat, Itban mempersilahkan 2 tamunya yang mulia ini makan bubur gandum yang telah disiapkannya. Penduduk kampung Itban yang mendengar kabar kehadiran Nabi SAW dan Abu Bakar berbondong-bondong datang ke rumah Itban menemui beliau. Tetapi ada salah seorang warga yang berkata, "Apa gerangan yang sedang dilakukan Ibnu Malik?" Seorang warga lainnya menyahuti, "Dia sih orang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW yang mendengar pembicaraan tersebut bersabda, "Janganlah kalian berkata seperti itu. Apakah kalian tahu dia Itban mengucapkan la ilaha illallah itu dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah. Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui," kata salah seorang dari mereka. Tetapi kemudian ia berkata lagi, "Adapun kami, demi Allah, tidaklah kami mengetahui pembicaraan dan kecintaannya melainkan condong kepada orang-orang munafik." Melihat prasangka-prasangka yang berkembang seperti itu, beliau bersabda menegaskan, "Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tujuan untuk memperoleh keridhaan Allah."